Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sosok yang mencintai kamu, yang masih suka sama kamu, atau dia yang akan memperjuangkan kamu. Dan ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya ya. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Five of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu The Fool, ada Taurus, Gemini ya. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Moon, ada Pisces, ada The Hangman. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Five of Cups, ada Ace of Wands. Nah, banyak dari kamu atau kita semua ya, yang tidak ingin salah dalam memilih cinta, ya. Nah, di sini aku melihat ada juga beberapa dari kamu kayak ngerasa galau, kayak ngerasa ada hati yang hampa, kehilangan segalanya, ya, kehilangan cinta. Ada juga beberapa dari kamu yang benar-benar kayak sulit untuk move on dan sulit untuk membuka diri atau membuka hati, ya. Siapapun, karena ini apa ya? Karena ini mungkin sudah punya trauma yang cukup lama. Karena banyak seseorang yang terkadang salah dalam memilih cinta. Yang awalnya baik-baik saja, yang awalnya menunjukkan rasa cinta yang cukup besar. Namun waktu terus berjalan, terkadang disitulah terungkap suatu kebenaran. Seseorang itu ternyata hanya memanfaatkan, seseorang itu hanya mencari pelarian ataupun apa. Nah, di sini aku akan membahas ya. Aku melihat beberapa dari kamu akan memiliki kesempatan lagi untuk memulai sebuah cinta. Oke? Karena selama ini mungkin kamu sudah cukup disakiti, sudah cukup dikhianati. Nah, waktunya saat ini kamu akan lebih selektif memilih seseorang, melihat seseorang, apakah orang ini tulus apa enggak. Nah, di sini kita akan melihat tanda-tanda seseorang yang mungkin akan memperjuangkan kamu, atau orang yang masih mencintai kamu, atau dia yang masih menyukai kamu. Sehingga nantinya kamu tidak akan galau lagi, kamu tidak akan bersedih lagi, gitu ya. Oke? Nah, di sini aku melihat ya. Jadi kamu mungkin akan lebih selektif lagi. Siapapun pasti nggak ingin salah dalam memilih. Siapapun pasti ingin mendapatkan orang yang tepat, begitu ya. Semoga aja nantinya di sini kamu akan bisa melihat ataupun mendengarkan ataupun mendapatkan pesan-pesan sehingga akhirnya kamu bisa selektif dalam memilih, menentukan pilihan. Oke? Nah, di sini ada Five of Wands. Jika seseorang ini sering berkonflik dengan kamu, seseorang ini mungkin ada ego yang cukup luar biasa gitu ya, atau dia yang suka emosian gitu. Bahkan ini juga termasuk ada konflik kamu bukan hanya dengan dia saja, tapi dengan teman-teman dia, atau dia dengan teman-teman kamu, atau dengan keluarga gitu ya. Tetapi dia akan berani meminta maaf, dia akan gentle terhadap kamu atau kepada keluarga kamu ya. Dan dia akan perjuangkan kamu. Arti kata, dia layak buat kamu. Tapi kalau seseorang ini sudahlah berkonflik, dia pergi menjauh, tapi kamu masih berharap, urungkan niat kamu untuk berharap kepada dia. Karena dia ini adalah orang yang mungkin ya
arti kata sudah tidak menginginkan kamu lagi, tapi kamu masih menginginkan dia dan berharap sekali, dan itu akan menyakiti hati kamu. Kalau udah berkonflik, biarkanlah itu mengalir seperti air. Ya, kamu tunggu aja. Kalau dia benar-benar mencintai kamu, memperjuangkan kamu, dia akan datang kepada kamu. Dia akan meminta maaf. Dia akan benar-benar mengakui kesalahannya. Bahkan dia akan menebus kesalahannya. Jadi jika itu yang dilakukan oleh seseorang ini, maka yakinlah dia adalah orang yang tepat buat kamu. Tapi kamu juga harus lihat, ya, permintaan maafnya itu untuk apa? Apakah untuk karena ketulusannya, atau ada yang masih dia ingin manfaatkan dari kamu? Kamu juga akan merasakan hal itu nantinya, ya. Tapi jika dia minta maaf, terus dia kayak minta uang lagi sama kamu, terus dia minta bantuan lagi sama kamu, ya arti kata dia mencari manfaat dari kamu gitu loh. Nah, itu harus kamu benar-benar ketahui. Nah, jika dia minta maaf, terus dia itu membahagiakan kamu, dia menebus kesalahannya, dia membuat kamu merasa dihargai, dan dia begitu mencintai kamu, ya, arti kata dia ya mungkin layak untuk diberikan maaf gitu loh. Tapi kalau dia setelah dimaafkan, terus dia minta ini lagi, minta itu lagi, ya udah, kamu lempar ke laut, ya. Oke? Nah, ini. Jadi itu tanda-tandanya, ya. Jika benar-benar kamu melihat dari sisi seseorang ini seperti itu, yakinkan diri kamu. Tapi kalau kamu mau mencoba, ya, kamu coba dulu sampai di mana, tapi kamu jangan terlalu berharap kepada dia. Cukup jalani aja hubungan itu seperti air mengalir. Oke? Nah, saat kamu mengetahui ada yang janggal, ya, kamu tahan diri kamu. Kamu batasi diri kamu. Di sini ada kata dupul. Nah, jika seseorang, ya mungkin ada yang baru kenal nih sama kamu, ya. Terus apalagi ada yang berkenalan di sosial media. Ya, dia seperti melihat kamu itu kayak, aku udah nyaman nih sama kamu, ya. Kok aku merasakan adanya feel connection dengan kamu begitu kuat gitu. Nah, jika dia memperjuangkan kamu, dia pasti akan mengekspresikan, ya, tanda-tandanya seperti apa. Dia kalau di sini dia berkenalan di sosial media dengan kamu, dia akan bisa keluar dari aplikasi, misalnya dari aplikasi nih kamu kenalan, minta nomor pribadi kamu, terus dia pengen ketemu dengan orang tua kamu, atau pengen ngobrol sama orang tua kamu, atau keluarga kamu, atau teman-teman kamu. Ya, dia tidak menutupi diri. Ya, nah jika itu yang dia lakukan, ya masih adalah 60%, 70% dia itu adalah orang yang serius gitu. Nah, setelah nantinya kamu ada penjajakan lagi ke depannya, ada pasti berikutnya, ya. Kamu kenali lagi, karena di kartu default ini kamu disarankan untuk berhati-hati. Ya, jadi kamu itu sebelum mengambil keputusan untuk bersama dengan seseorang, ya kenali dia. Ya, sedetail mungkin tentang dirinya, tentang keluarganya, ya, tentang siapa yang berhubungan dengan dia. Kamu kenali. Karena itu juga nantinya akan menjadi bahan informasi buat kamu, ataupun hal-hal yang bisa menguatkan rasa cinta kamu kepada dia. Tapi kalau dia udah kayak on off, atau dia kayak udah sepele aja sama kamu, udah sering abaikan kamu, atau dia kayak suka, ya, kalau kamu chatting dia terus dia lambat balas, atau dia sering on off nih WhatsApp-nya. Nah, itu perlu dipertanyakan kenapa begitu. Ya, mungkin saja di waktu-waktu tertentu WhatsApp-nya aktif, itu pun hanya sebentar. Nah, itu perlu dipertanyakan, ya. Kebanyakan hal seperti itu, ya. Mungkin satu hari itu mungkin hanya 1 jam atau 2 jam aktifnya, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau aktif terus gitu, ya, 24 jam, ya, itu bisa kita yakini bahwasanya dia masih orang yang single, atau dia orang yang tulus, atau dia benar-benar mencari seseorang yang tepat begitu, ya. Ini. Jadi itu perlu kamu hati-hati, ya, terhadap seseorang yang mungkin baru kamu kenal. Karena jika kamu ketemu dengan orang benar-benar bisa ingin masuk ke dalam dunianya kamu, hidupnya kamu, dia akan jujur kepada kamu. Dia akan memberikan apapun informasi yang mungkin kamu butuhkan, dia akan mengatakan kepada kamu. Ya, tapi kalau ada yang ditutup-tutupi, yakinlah dia bukanlah orang yang tepat buat kamu nantinya. Oke, ada Queen of Swords. Seseorang ini mungkin saja dia akan selalu memikirkan kamu dalam setiap waktu, ya. Dan dia, jika kamu yang LDR nih, dia akan selalu komunikasi dengan kamu intens. Di saat mungkin makan siang, dia sering WhatsApp kamu. Mungkin di saat mau ibadah, dia selalu WhatsApp kamu atau ingetin kamu begitu, ya.
Terus dia peduli banget sama kamu, dan dia akan selalu mendengarkan cerita-cerita kamu. Dia akan selalu respon dengan apa yang kamu bicarakan dengan dia, ya. Dia akan selalu membuat kamu tersenyum. Dia tidak akan membuat hati kamu sakit dengan kata-kata dia, enggak. Jadi itu. Nah, itulah yang mungkin seseorang pikirkan tentang kamu. Oke? Kita lihat lagi di sini apa yang terbaca. Ada the moon. Nah, seseorang ini akan selalu merindukan kamu. Jika dia berjauhan dari kamu, dia akan selalu, mungkin kalau cara dia untuk mengobati rindu, ya mungkin dia dengan calling kamu, WhatsApp kamu, melihat foto kamu, ya. Nah, jika seseorang ini benar-benar cinta sejati, ya, untuk kamu, atau dia merasa pantas menjadi cinta sejati kamu, ya, dia akan selalu merindukan kamu. Dia tidak akan pernah bosan dengan kamu. Dia tidak akan pernah jenuh dengan kamu. Dia akan selalu bahagia berada di dekat kamu. Itu yang diinginkannya. Walaupun sekalipun dia hanya mendengarkan cerita-cerita kamu, dia akan selalu menghargai kamu di saat kamu berada di sampingnya. Dan dia akan begitu menghargai kamu juga. Keberadaan kamu itu akan benar-benar dihargai dalam hidupnya dia. Dia tidak akan menyusahkan kamu. Dia tidak akan membuat kamu kecewa di sini, ya. Ya, itu tanda-tanda seseorang yang mungkin masih menyukai kamu dan akan memperjuangkan kamu. Oke? Nah, ini yang terbaik, ya. Seseorang ini akan bisa merubah hidup kamu. Jika kamu punya kehidupan yang mungkin tidak layak, atau kamu berada di dalam kesusahan, dia akan selalu membawa kamu bangkit, keluar dari permasalahan hidup kamu, keluar dari kesusahan kamu, kesulitan kamu, ya. Dia akan selalu membantu kamu, banting tulang untuk kamu, ya. Apalagi mungkin di sini dia laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, ya, mungkin saja dia akan selalu ada buat kamu. Di saat mungkin kamu terpuruk, di saat kamu bangkrut dalam satu bisnis, gitu, ya. Dia tidak akan lari dari kamu. Dia tidak akan berpaling. Dia akan selalu ada buat kamu. Bahkan, dia ingin membawa perubahan kepada kamu. Dia tidak ingin melihat kamu menderita. Itu tujuan utamanya. Dia selalu ingin membuat kamu bahagia dan tersenyum. Oke? Nah, di sini kita akan coba lihat apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Ya, jika dia benar-benar cinta kepada kamu, benar-benar sayang kepada kamu. Kita akan coba cek. Oke. Apa yang ingin diungkapkan kepada kamu? Kita akan lihat tanda-tanda seseorang yang sangat sayang kepada kamu akan memperjuangkan kamu. Nah, di sini I'm terrified. Dia akan merasa takut kehilangan kamu. Dia takut kamu menjauh. Dia takut kamu itu marah sama dia, begitu, ya. Dia akan selalu takut di sini. Oke? Nah, dia akan merasa ketakutan. Tapi dia juga tidak akan mengekang kamu. Mungkin karena takut kehilangan dia mengekang kamu, enggak. Dia tetap akan memberikan kebebasan kepada kamu. Ya, sebagian orang kan ada, karena posesifnya dia, ya, dia takut kehilangan kamu, sehingga dia membuat kamu itu hidup di dalam sangkar emas, gitu, sulit keluar. Sebenarnya kita itu kan butuh juga privasi, gitu, ya, butuh juga sih kalau kita itu pengen sendiri, atau kita pengen bareng teman, gitu, ya. Nah, tapi di sini seseorang ini dia juga akan tetap memberikan kebebasan kepada kamu, ya. Dengan rasa takutnya itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin membuat kamu bahagia, ya. Once dia begitu sangat menginginkan kamu, dia begitu sangat ingin apapun akan dilakukan untuk kamu. Ini adalah sebuah tindakan, ya, sebenarnya kesempatan dia, ya. Arti kata, dia akan selalu memberikan kesempatan kepada kamu, ya, untuk untuk selalu bahagia, untuk selalu berada di dekat dia, dan kamu akan merasa nyaman di samping dia, gitu. My life started when I met you. Nah, ini akan dia katakan juga. Hidupnya dimulai di saat dia bertemu dengan kamu. Ya, dia akan benar-benar merasa penuh dengan gairah di saat kamu bersama dengan dia, ya. Dia merasa bahagia banget. Nah, dan dia tahu saat bertemu dengan kamu, disitulah hidup dia baru dimulai. Mungkin selama ini ada kehidupan dia yang begitu sangat terpuruk, tidak ada yang membantu dia, ya, tidak ada yang tulus dengan dia, ya. Semua mungkin memanfaatkan dia. Tetapi di saat ketemu dengan kamu, disitulah dia kayak ngerasakan adanya kenyamanan, adanya kebahagiaan, karena kamu bisa mengerti akan dirinya, memahami dia. Bahkan kamu juga bisa menerima dia apa adanya, menerima kekurangannya dia, begitu, ya. Oke.
Nah, seseorang di sini akan mengatakan, your family wants like me. Jika ada family kamu yang tidak menyukai dia akan berusaha agar apa? Berbuat baik, melakukan hal yang baik, ya, akan berjuangkan kamu. Mungkin akan mengatakan segalanya kepada keluarga kamu, sampai keluarga kamu menyetujui hubungan kamu dengan dia. Mungkin di sini ada beberapa dari kamu yang tidak direstui, atau bagaimana. Nah, di sini dia tidak akan menyerah. Dia akan berjuangkan apa salahnya dia. Di mana letak kesalahan dia di mata keluarga kamu, maka di situ dia akan memperbaikinya. Oke? Di sini ada time to grow on yourself. Mungkin ada juga sih waktu-waktunya dia ini membuat dirinya itu kayak keluar dari zona nyamannya dia, dan dia kayak ngerasa sejak ketemu dengan kamu, hidupnya itu begitu sangat bergairah, bermanfaat dan lain sebagainya. Ya, di sini dia juga mengatakan, you make my heart full. Kamu membuat hati aku full, penuh dengan cinta. Itu yang dirasakan. Sangat-sangat, wah, luar biasa nih cinta yang dirasakan. Jadi jika ini terjadi pada kamu dengan seseorang, yakinkan jadi kamu itu merasakan cinta terhadap dia. Jadi mungkin ini bukan tentang siapa dan bagaimana ya, tapi ini kamu rasakan kepada orang yang kamu fokuskan ya. Terkadang kan kamu yang bertanya nih, siapakah orangnya gitu. Nah, siapa yang kamu fokuskan? Jika kamu memfokuskan seseorang, lihat tanda-tanda ini pada diri dia. Ya, semoga aja jika ada, kamu bisa pertimbangkan untuk menerima dia, atau pertimbangkan untuk meninggalkan dia, begitu ya. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu percintaannya kamu seperti apa ya. Fokus pada kartu ini, kita akan coba cek. Ya. Tiga aja ya. Ya. Nah, di sini seseorang itu akan memperjuangkan kamu dan akan mengatakan kalau dia itu cinta sama kamu. You are lovable. Ya, kamu itu selalu ada di hatinya. Kamu itu akan selalu ada di pikirannya. Nah, di saat itu terjadi, maka dia akan menginginkan kamu untuk menjadi pasangannya. Oke? Nah, walaupun di sini terkadang ada seseorang yang selama ini membuat kamu merasa tertipu. Mungkin dengan status sosialnya dia, atau statusnya dia yang ternyata sudah punya pasangan, ya. Dia benar-benar kayak bisa jadi akan berjuangkan kamu, padahal dia sudah membohongi kamu. Karena ada rasa nyaman dari diri dia. Nah, ini mungkin jika kamu memfokuskan seseorang yang ternyata dia membohongi kamu. Yang awalnya dia mengaku single, ternyata dia sudah punya pasangan. Dia akan berjuangkan kamu karena ada rasa cinta dalam dirinya dia. Atau dia kayak melihat kamu itu mungkin dari segi apa yang kamu miliki. Atau jika kamu perempuan, dia melihat body kamu, kecantikan kamu gitu ya. Jadi itu yang dia rasakan. Oke? Nah, di sini ada stay optimistic about your love life. Kamu akan benar-benar merasa punya positive thinking terhadap cinta yang akan datang kepada kamu. Kamu yakin seseorang yang mungkin akan tulus itu akan datang kepada kamu. Siapa nih orang yang kamu fokuskan? Jika mungkin belum ada tanda-tandanya saat kamu fokuskan seseorang ini dan tanda-tanda itu ada pada dia gitu ya, kamu yakin aja dia akan datang kepada kamu. Ada separation. Nah, memang terkadang kamu dengan seseorang ini sudah saling meninggalkan. Nah, tapi di saat kamu saling meninggalkan dengan dia, bisa jadi dia tidak bisa melupakan kamu, dia tidak bisa jauh dari kamu, hatinya sakit di sini. Dia masih tetap ingin bersama dengan kamu, maka dia akan perjuangkan kamu. Terkadang cinta itu kita sadari ada di saat kita sudah tidak bersama dia lagi. Ya, itu yang terbaca di sini. Oke? Nah, teman-temanku, aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya, walaupun sudah saling meninggalkan, kalau memang jodoh pasti akan bertemu. Apapun caranya itu. Oke, nah jadi teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.